Saudara, untuk mengantisipasi agar tidak gagal panen di musim kemarau, petani di Tasikmalaya merancang alat tradisional untuk mengairi sawah. Hasilnya, mereka tetap dapat menanam dan bisa tetap menuai panen. Musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino melanda Indonesia sejak pertengahan 2023. Produksi pangan terancam akibat sawah mengering. Tak ingin menyerah pada kemarau, sekelompok petani di Raja Polah, Tasikmalaya memanfaatkan teknologi tradisional kincir air raksasa. Petani yang menjadi perancang atau arsitek kincir air raksasa itu adalah Odo Hadori. Dia mengomandoi para petani lain untuk membuat kincir air setiap musim kemarau datang. Ini adalah satu-satunya harapan para petani untuk bisa tetap panen di musim kemarau. Kalau membangun kincir itu bagaimana sawahnya nggak kurang air di sawah, bagian kalau kemarau itu kita baru bikin. Kalau nggak musim kemarau nggak bikin, biar 1 tahun 2 tahun hujan terus nggak bisa bikin. Ini saya membuat kincir air sejak kakek saya dulu, waktunya ya udah lama juga, di tahun 60-an dah. Jadi terus temurun sampai sekarang ya, sampai ke saya generasinya. Kemampuan Odo Hadori membuat kincir air didapat turun-temurun dari kakek dan ayahnya. Prinsip kerja kincir air adalah memanfaatkan aliran sungai untuk memutar kincir lalu memindahkannya ke sawah warga. Biaya pembuatan sekitar 8 buah kincir air adalah Rp2 juta dari swadaya masyarakat. Menurut Odo, pembuatannya gotong royong selama 1 minggu dan sebagian besar bahannya adalah kayu yang diambil dari sekitar desa. Kalau membutuhkan biaya, kalau semuanya kita beli gitulah istilahnya, ya karena 2 jutaan lah. Sebab kalau ini memang termasuk murah, itu kerja. Nggak ada yang dibayar, gotong royong, bahan banyak yang punya, bahasa bambu begitu mah punya, ngambil sendiri, yang bang sendiri, cuman pengerjaannya gotong royong. Berkat kincir air hasil gotong royong ini, para petani di Kampung Sukasirna tetap bisa menanam selama kemarau 2023. Hasil panen pun tetap aman. Alhamdulillah ya, air banyak gitu. Kalau nggak bikin kincir nggak bisa nyawa gitu. Berarti ini bagus ya Pak? Alhamdulillah. Meskipun musim kemarau? Musim kemarau juga iya. Berarti tetap meskipun di musim kemarau tetap panen seperti itu? Tetap. Nah, berarti dengan adanya kincir iya, sangat berguna ya Pak? Berguna, iya. Alhamdulillah gitu. Pak, harapan Kabupaten Tasikmalaya mengapresiasi pembangunan kincir air swadaya masyarakat untuk mempertahankan produktivitas di musim kemarau. Inisiatif Odo Hadori dan rekan-rekannya berhasil mengairi sekitar 20 hektar sawah. Di sana. Nah, ini perlu mungkin pemerintah berikan apresiasi yang cukup besar dan terima kasih atas Pak Odo karena dengan kincir air tersebut bisa mengairi kurang lebih 20 hektar di sekitar tanahnya. Nah, ini bukan teknologi tepat guna dan memberikan motivasi terhadap petani-petani yang lain. Nah, ini diharapkan dengan adanya Pak Odo, lahirlah Pak Odo yang lain di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kemampuan membuat kincir air menyelamatkan petani dari ancaman kemarau. Dukungan pemerintah tetap diharapkan agar petani terus berdaya. Tim Liputan, Kompas TV. Berkat kincir air, petani di Sukasirna Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya tetap bisa menanam dan memanen selama kemarau. Bagaimana saudara cerita pembuat kincir air untuk kemarau ini? Kita akan berbincang dengan Odo Hadori, sang perancang dan juga Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin. Saya ke Pak Bupati. Selamat malam Pak Bupati dan Pak Odo. Selamat malam. Sehat selalu. Ya, saya ingin ke Pak Odo dulu. Pak Odo, ini Anda sendiri mendapat pengetahuan untuk membuat kincir air raksasa ini dari mana? Pertama saya mendapatkan bikin kincir itu dari nenek moyang saya. Dulunya itu udah lama, saya masih kecil, tapi sampai sekarang masih berjalan. Asal di waktu musim kemarau. Baik, jadi kincir ini dibuat hanya saat musim kemarau saja? Iya, sebetulnya. Sebelum musim kemarau sudah dibuat gitu ya Pak? Pembuatan itu
tergantung Sungai Citanduinya itu udah bisa dipakai atau belum. Kalau airnya masih besar, belum bisa bikin. Tapi kalau udah seimbang untuk bikin, baru rame-rame bikin. Biasanya bikin berapa banyak kincir, Pak? Kalau kalau dulu gitu, saya ingat waktu derasnya air Citandui itu masih panjang, banyak tempat, tamung sampai 12 kincir itu. Kalau tahun ini? Tahun ini cuman yang bikin cuman 4 tahun ini. Sebab ya terganjal yang biasa. Apa biaya ya, Pak? Bikin kincir biaya gitu. Baik. Tapi Pak, kincir ini memang bisa mempertahankan hasil panen seperti kalau misalnya musim penghujan ya, Pak ya? Alhamdulillah. Musim ini juga saya udah bisa dipanen, masih lagi dipanen sekarang. Itu dari mulai bikin kincir itu sekarang musim ini bisa dipanen. Hasilnya ya alhamdulillah. Kadang-kadang kalau dari air Citandui meningkat gitu. Baik kalau air lagi bagus gitu ya Pak ya, tapi terkendala biaya. Pak Odo di sini ada Pak Wakil Bupati, Pak Cecep. Pak Cecep, ini apa, kalau tadi kan Pak Odo menyatakan tahun ini hanya buat 6 ya, tadi disampaikan karena masalah biaya ini Pak. Apakah ada rencana untuk membantu biaya ini, kan sangat bagus membantu petani Pak? Pertama saya sampaikan Assalamualaikum Pak Odo. Waalaikumsalam Pak Wagub. Alhamdulillah, saya atas nama pribadi dan tentu atas nama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan terima kasih atas inovasi dan dedikasi Pak Odo dan segenap jajaran masyarakat di salah satu desa di Kecamatan Raja Polah. Tentu ini menjadi inspirasi untuk warga kita yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, karena Kabupaten Tasikmalaya ini dilewati oleh 3 sungai besar, salah satunya yang Pak Odo ini pakai yaitu Sungai Citandui di bawah kewenangan Balai Besar Sungai Citandui yang ada di bawah Kementerian PU, dan satu lagi ada di Sungai Ciulan yang ada di PSDA Provinsi Jawa Barat, dan satu lagi di Cimedang yang ada di wilayah kewenangan Kabupaten Tasikmalaya. Maka saya tentu ingin menyampaikan terima kasih Pak Odo, karena ini adalah menjadi contoh terbaik untuk masyarakat kita, khususnya mendorong untuk pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Harusnya memang anggaran ini didorong untuk hal-hal yang bisa dikolaborasikan yang berdasar pada hal yang sudah dimunculkan oleh inisiatif masyarakat. Tentu tadi yang disampaikan kesulitan dana, kami berkewajiban untuk segera hadir menyelesaikan persoalan khususnya pangan, apalagi Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan RPJMD kami bahwa sektor ekonomi kita masih berbasis pada 2 sektor, yaitu pertanian dan pariwisata. Maka tentu tadi kekurangan dan kesulitan kaitan anggaran kita akan berikhtiar melalui dinas terkait. Tadi sudah dimunculkan dalam berita awal ada Pak Sekdis. Tentu ini harus segera disupport dari anggaran. Jadi sudah mulai dimasukkan dalam anggaran mungkin tahun depan gitu Pak Wakil Bupati? Karena sekarang dalam posisi penyusunan APBD untuk 2024, tentu apa yang tadi disampaikan Pak Odo ini mudah-mudahan dalam tahapannya tadi Pak Sekdi sudah ada dan sedang berproses, insya Allah dalam saatnya kita masukkan. Pak Odo, ada yang mau Pak Odo mungkin tanyakan langsung ke Pak Wakil Bupati nih, mumpung di sini live? Ya, Pak Bupati, saya sebagai wakil masyarakat itu minta ya ada dukungan, terutama ya pembiayaan, sebab kalau bikin kincir itu emang tidak setahun 1 kali. Bagaimana keadaan cuaca kemaraunya gitu. Jadi ya itu. Dan itu sudah terjawab tadi juga ya Pak Odo ya? Betul, karena tadi disampaikan Pak Odo, barangkali saya nyambung bahwa kondisi ini kan Pak Odo juga tidak selalu setiap tahun, karena Sungai Citandui itu termasuk sungai besar
karena melintasi Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah. Oke. Kalau musim hujan itu biasanya banjir, Mbak. Iya, iya. Kira-kira yang pasti dilakukan Pak Odo dan kawan-kawan itu pasti di saat-saat Oke. kemarau yang panjang khususnya seperti sekarang. Pak Wabub, ini kan teknologi yang dibawa oleh masyarakat seperti ini kan bagus ya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian dia berkesinambungan nih Pak. Apa yang kemudian mungkin sudah dirancang oleh pemerintah daerah setempat agar hal seperti ini kemudian bisa pekerjaan-pekerjaan seperti ini bisa terus muncul dari masyarakat? Ya, poinnya kan kincir ini adalah mengangkat air yang ada di permukaan bawah supaya naik ke sawah, kan kira-kira begitu. Maka saya tentu dalam waktu dekat, mudah-mudahan masih di minggu ini, bisa segera datang ke lapangan bersama-sama diskusi dengan Pak Odo supaya dicarikan solusi, karena ini adalah sungai di bawah kewenangan BBWS. Setidaknya barangkali kalaupun misalkan tidak bisa bikin bendung, ada upaya supaya bisa air yang ada di sungai ini pada saat misalkan baik pada saat musim kering seperti sekarang atau nanti pada saat musim hujan bisa langsung ada saluran yang bisa mendistribusikan air itu ke pesawahan yang ada di sekitar yang dilalui oleh sungai Citanduy itu. Kira-kira begitu. Pak Odo, kalau kemampuan Pak Odo ini sudah dapat turun-temurun, ini akan kemudian diturunkan lagi ke generasi muda, Pak Odo? Ya, sekarang anak-anak muda udah mulai kalau bikin datang ngikutin dan disuruh harus diperhatikan gitu. Bagaimana cara membuat kincir, lihat saja pada orang tua saya gitu, pada orang-orang tua gitu. Baik, ini adalah hal yang bagus yang diciptakan oleh masyarakat, tentu kesinambungannya yang nantinya perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Terima kasih Pak Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dan juga perancang dari kincir air raksasa Pak Odo Haidori. Terima kasih atas waktunya, sehat selalu Bapak-Bapak.